Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun kita berada. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita rise up, terus bangkit, bergerak dan berdampak. Kita akan merenungkan dalam kitab Mazmur pasal 115. Mazmur 115 ini akan memberikan kita beberapa catatan yang penting tentang apa yang kita perlu pegang dalam hidup ini. Dalam hidup ini kita punya banyak hal yang kita jadikan pegangan, jadikan sandaran. Hari ini kita belajar harus membedakan dengan baik karena di dalam dunia ini ada sandaran yang palsu. Dan bagaimana kita mengenalinya, bagaimana kita belajar, mari kita akan belajar dari catatan kitab Mazmur 115 ini. Mazmur 115 ini berisi pesan utama untuk mengarahkan pandangan kita, mengarahkan pegangan hidup kita kepada sandaran yang terutama, yaitu di dalam Kristus. Iman kita harus bersandar sepenuhnya kepada Kristus. Karena itu kita baca pada ayat yang pertama dikatakan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Hari ini kita belajar bahwa ayat 1 pemazmur itu menjelaskan kepada kita bahwa semua hal dalam dunia ini, keberhasilan kita, pelayanan kita, prestasi kita, sandaran hidup kita, itu bukan berasal dari kekuatan kita. Ya mungkin ada orang-orang yang selama ini bersandar pada prestasinya karena merasa saya pandai, ya saya bisa mengutamakan ya bersandar pada kepandaian saya untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan. Saya cukup pandai untuk bisnis, jadi saya bersandar kepada kepandaian saya, kejelian saya. Nah, firman Tuhan mengajak kepada kita ya bahwa segala sesuatu yang kita dapat lakukan dalam hidup ini sumbernya hanya satu, sandarannya hanya satu, adalah kepada Allah. Itu sebabnya ayat 1 berkata bukan kepada kami. Jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri karena kekuatan kita sendiri itu adalah kekuatan yang terbatas. Kenapa kita harus bersandar kepada Tuhan? Kenapa kita harus hati-hati dengan sandaran-sandaran yang palsu dalam dunia ini? Ayat 3 sampai ayat 8 memberikan catatannya. Saya akan membacakan dulu ayat ini. Ayat 3 sampai ayat 8. Mazmur 115. Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hari ini ada perbedaan yang sangat jelas antara Allah dan juga berhala yang mati. Ya, pemazmur menggambarkan perbedaannya yang sangat tajam. Allah kita itu bertata di surga dan dapat melakukan apapun juga karena Dia adalah Allah pencipta. Sedangkan berhala itu hanya benda mati. Tadi sudah kita baca bersama-sama. Punya mulut, tidak bisa bicara, punya mata, tidak bisa melihat, dan sebagainya. Itu sebabnya firman Allah mengajak kepada kita dengan satu peringatan. Sekali lagi, jangan bersandar kepada dunia ini. Jangan bersandar kepada status. Berhala sekali lagi bukan hanya patung. Tapi bisa berupa status, uang, pengakuan, bahkan pelayanan yang jadi berhala-berhala modern. Segala sesuatu yang kita taruh lebih tinggi dari Allah itu bisa menjadi berhala atau sandaran hidup yang palsu bagi kita. Itu nampaknya memberikan kita kekuatan. Mungkin orang yang dapat pengakuan dari orang lain, wah kamu hebat ya. Dan kita bersandar pada hal itu, nampaknya itu sesuatu yang baik. Tetapi pada satu waktu itu bisa menjatuhkan kita. Jadi kita perlu berhati-hati. Kepercayaan kita, sandaran hidup kita harus hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya pada Mazmur 115 kembali ditegaskan kepercayaan kita sepenuhnya harus kepada Tuhan. 3 kali diulang di ayat 9, 10, dan 11. Saya bacakan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ayat 10.
Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ayat 11, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. 3 kali ayat ini mengulang kata yang sama, percayalah kepada Tuhan. Dan ini tentunya bukan hanya pengulangan yang begitu saja. Kenapa pengulangan itu harus berkali-kali? Kenapa pernyataan iman, deklarasi iman kita, saya percaya kepada Tuhan, sandaran hidupku adalah Tuhan, aku bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, harus terus diulang karena iman kita itu berproses ya. Iman kita itu setiap hari ada proses perjalanannya dan bukan tidak mungkin ya iman kita satu waktu bisa goyah karena masalah, karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi ayat 9 sampai 11 mengulang kembali. Tuhan, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Itu sesuatu yang akan mengingatkan kita. Tuhan itu penopang. Tuhan itu menjadi sandaran hidup yang kuat. Ya, itu sebabnya mari kita belajar. Ayat 11 berkata begini, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Sangat jelas ditekankan. Tuhan itu menjadi tempat yang kuat untuk kita bersandar. Perisai memberikan perlindungan kepada kita. Bahkan di dalam ini dikatakan dia memberikan perlindungan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Ya dalam hidup ini kita mungkin menghadapi pergumulan, kesulitan ya. Kita boleh menggunakan fasilitas yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, keterampilan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu tentunya harus kita gunakan dengan baik. Tetapi segala sesuatu harus berdasar, harus kita taruh kepercayaan kita kepada Allah yang memberi kita, Allah sebagai sumber dari segala sesuatu yang dipercayakan dalam hidup kita. Jangan menaruh kepercayaan diri hanya kepada hal-hal duniawi. Tapi menaruh segala sesuatu yang kita dapat lakukan. Itu karena Tuhan dan oleh Dia kita dapat melakukannya. Karena ayat 12 sampai 15 berkata begini. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia yang akan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Saya bacakan ayat 12. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Ayat 13, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Ayat 14, kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Ayat 15, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Orang yang menaruh sandarannya, percayaannya kepada Tuhan akan diingat Tuhan, akan diberkati Tuhan. Sehingga adalah satu sukacita. Kita mungkin punya bakat, punya keterampilan yang baik. Lalu kita belajar bersandarnya bukan pada kemampuan kita. Dan itu bisa membawa kita kepada kesombongan. Tapi kita belajar, Tuhan semua yang aku punya itu dari Engkau. Dan aku ingin kembalikan kepadamu. Dan ketika kita percaya, bersandar kepada Tuhan, ya firman Allah berkata Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya Tuhan memberkati dan perhatikan ayat ini berkata kalau Tuhan memberkati itu meliputi keluarga, umatnya, bahkan generasi berikutnya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi hari ini kita belajar. Kenapa kita belajar bersandar kepada Tuhan? Karena sesungguhnya hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita bersandar kepada uang kita, kita akan memuliakan uang kita. Oh, saya bisa karena uang saya banyak. Kalau kita bersandar kepada prestasi kita, waktu kita bisa melakukan sesuatu, kita akan berpikir, ya karena saya pandai, aku bisa lakukan ini. Kita kemudian bisa tergoda untuk memuliakan diri kita sendiri. Karena aku bisa, karena aku pandai. Tapi hidup kita sebenarnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya ayat 16-18 berkata begini. Langit itu, langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan. Sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Harta, kekayaan, prestasi, uang, status, semuanya kalau kita ingat itu dari Tuhan. Akhirnya kita membawa untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi hati-hati
Jangan jadikan hal-hal duniawi sebagai sandaran palsu, itu bisa menjatuhkan. Sandaran kita adalah kepada Tuhan yang sanggup, yang telah memberikan segala sesuatu. Jadi waktu kita mengalami semuanya, mendapatkan berkat dari semua itu, kita mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat untuk kita punya sandaran hidup yang kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu. Pemazmur mengajarkan kepada kami untuk belajar terus menaikkan pujian kami kepadamu, karena Engkaulah Allah yang mulia, Allah yang menyediakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya tolong kami untuk menyadari hal ini. Segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Karena itu hidup kami pun harus bersandar kepada Engkau sebagai pencipta, pemilik segala sesuatu. Ampuni kami kalau kami seringkali bersandar mengandalkan kekuatan kami, uang kami, prestasi kami, status kami. Tapi kami mau belajar bersandar segala sesuatu dalam hidup hanya kepadamu, sehingga apapun yang kami lakukan boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami terus bersandar kepada Tuhan. Apapun yang kami miliki, apapun yang kami lakukan, kami belajar hidup dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Kiranya kami teguh berpegang pada pengakuan iman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.